Kini kami akan membahas tentang salah satu virtual machine yang cukup populer, yaitu Oracle VM VirtualBox. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai Oracle VM VirtualBox, kita perlu tahu dulu apa sih itu virtual machine. Virtual machine atau sering disingkat VM adalah perangkat lunak yang memungkinkan komputer fisik yang kita sebut sebagai host untuk menjalankan sistem operasi tambahan di lingkungan virtual. Dengan VM, kita dapat menjalankan Windows di atas Linux atau bahkan menguji sistem operasi eksperimental tanpa mengganggu sistem utama. Lalu bagaimana cara kerja VM? VM menggunakan perangkat lunak yang disebut hypervisor. Hypervisor ini berfungsi sebagai jembatan antara perangkat keras komputer dan sistem operasi virtual. Hypervisor inilah yang membagi sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan penyimpanan, sehingga setiap VM mendapatkan bagian yang dibutuhkan untuk berjalan. Dengan cara ini, setiap VM dapat berjalan secara independen tanpa mengganggu sistem utama. Lalu apa saja kegunaan VM? Yang pertama adalah untuk mengembangkan dan pengujian perangkat lunak. Pengembang dapat menggunakan VM untuk menguji aplikasi mereka pada berbagai sistem operasi tanpa memerlukan perangkat keras tambahan. Lalu yang kedua untuk eksplorasi sistem operasi. VM memungkinkan Anda menjalankan Linux tanpa harus menghapus sistem operasi utama Anda, misalnya Windows. Lalu yang ketiga adalah untuk keamanan. VM dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi beresiko dalam lingkungan terisolasi, sehingga jika ada masalah seperti virus atau kerusakan, sistem utama tetap aman. Lalu yang keempat adalah untuk pendidikan dan pelatihan. VM mempermudah orang-orang yang ingin belajar tentang jaringan, sistem operasi, dan teknologi lainnya tanpa resiko merusak komputer utama. Pembahasan selanjutnya mengenai Oracle VM VirtualBox akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sekarang kami masuk ke dalam product knowledge. Untuk kelompok kami memiliki 3 virtual machine, yaitu yang pertama Oracle VirtualBox, yang kedua VMware Workstation, dan yang ketiga Microsoft Hyper-V. Baik, untuk pertama yaitu Oracle VM VirtualBox. Jadi, VirtualBox pertama kali dikembangkan oleh Inotex GmbH, sebuah perusahaan perangkat lunak asal Jerman. Versi pertama dari VirtualBox dirilis pada 17 Januari 2007. Pada bulan Februari 2008, Inotex GmbH diakuisisi oleh Sun Microsystems. Lalu pada tanggal 27 Januari 2010, Oracle Corporation mengakuisisi Sun dan mengambil alih pengembangan VirtualBox. Setelah akuisisi ini, VirtualBox diberi nama baru yaitu Oracle VM VirtualBox. Oke, untuk fungsi VirtualBox ada 4. Yang pertama, membantu menjalankan berbagai sistem operasi pada satu komputer yang memudahkan untuk menjalankan aplikasi yang hanya kompatibel dengan OS tertentu atau menguji software di berbagai lingkungan OS. Lalu yang kedua adalah menyediakan fitur seperti snapshot dan konfigurasi fleksibel yang memungkinkan developer membuat lingkungan uji coba yang stabil dan terisolasi. Dengan begitu, ia dapat menguji software dan aplikasi tanpa mempengaruhi sistem host. Yang ketiga yaitu mendukung berbagai folder antara host dan guest, memudahkan transfer file serta data. Selain itu, mode seamless memungkinkan aplikasi berjalan dengan smooth antara OS, host, dan guest. Lalu yang keempat adalah administrator sistem menggunakan VirtualBox untuk menjalankan berbagai konfigurasi server, jaringan, atau software lain di dalam virtual machine ini. Ini memudahkan pengelolaan dan pengujian infrastruktur IT. Lalu, sekarang kita masuk ke kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan dari VirtualBox, yang pertama adalah gratis. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, dukungan multi-platform baik sebagai host maupun guest. Yang keempat adalah mendukung berbagai formasi virtual seperti VDI, VDMK, dan VHD. Dan kelima memiliki komunitas yang besar. Dan keenam mendukung konfigurasi VM yang sangat fleksibel, mulai dari alokasi CPU, RAM, hingga jaringan. Untuk kekurangan sendiri, performanya kurang optimal dibandingkan dengan VMware maupun Microsoft Hyper-V. Yang kedua, beberapa fitur seperti dukungan USB 3.0 dan remote discom memerlukan extension pack yang tidak sepenuhnya open source. Dan yang ketiga adalah penggunaan memori dan CPU relatif tinggi dibandingkan VM yang lainnya, sehingga kurang ideal untuk sistem dengan spesifikasi rendah. Lalu sekarang kita masuk ke kedua yaitu VMware Workstation. VMware didirikan pada tahun 1998 oleh Diana Grene, Mendel Rosenblum, Scott Devine, Edward Wang, dan Edward Bourgnon. Pada tahun 1999, VMware meluncurkan produk pertamanya yaitu VMware Workstation. Terdapat dua versi utama yaitu VMware Workstation Player
yang gratis untuk penggunaan non-komersial tetapi dengan fitur terbatas. Dan yang kedua adalah VMware Station Pro, yaitu berbayar dengan fitur canggih termasuk dukungan untuk beberapa snapshot, cloning, dan remote connection. Fungsi VMware Workstation sendiri itu ada 3, yaitu pertama virtualisasi server. VMware ini memungkinkan satu server fisik untuk menjalankan beberapa mesin virtual lainnya, sehingga dapat mengurangi jumlah perangkat keras yang dibutuhkan. Yang kedua adalah kemudahan dalam migrasi. Ini memungkinkan pemindahan mesin virtual dari satu host fisik ke host lainnya tanpa mengganggu operasi yang sedang berjalan. Dan yang ketiga adalah manajemen infrastruktur terpusat. IT dapat mengelola dan memonitor seluruh infrastruktur virtual dari satu antarmuka, mempermudah penanganan konfigurasi, pemantauan, dan perawatan lingkungan IT. Oke, untuk sekarang kelebihan dan kekurangan VMware-nya. Kelebihannya adalah keamanan yang baik, di mana VMware menyediakan fitur keamanan yang cukup baik dengan cara mengisolasi masing-masing virtual machine yang digunakan oleh user. Yang kedua adalah keberagaman sistem operasi, di mana VMware Workstation ini mendukung berbagai sistem operasi termasuk Windows, Linux, dan macOS. Lalu yang ketiga adalah performa yang baik. Performa yang selalu stabil memungkinkan pengguna menjalankan beberapa VM secara bersamaan. Untuk kekurangan sendiri, yang pertama adalah dibiayai lisensinya. VMware ini misalnya bukan aplikasi berbasis open source yang bisa digunakan secara gratis. Untuk mendapat akses ke semua fitur atau manfaat, perlu membayar dengan harga yang cukup tinggi. Yang kedua adalah kebutuhan resource yang tinggi. Itu memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi tinggi untuk mendapatkan performa optimal. Dan yang ketiga adalah kompatibilitas. Ada beberapa perangkat keras yang mungkin tidak berjalan dengan sempurna dalam lingkungan virtual ini. Lalu yang ketiga adalah Microsoft Hyper-V. Hyper-V adalah teknologi yang pertama dirilis 28 Juni 2008. Hyper-V telah dirilis dengan setiap versi Windows Server mulai dari versi 2012, menggantikan Microsoft Virtual Server, dan mulai dari Windows 8, Hyper-V telah menjadi komponen virtualisasi perangkat keras untuk komputer pribadi, menggantikan Windows Virtual PC. Microsoft menyediakan Hyper-V melalui dua saluran. Yang pertama dari bagian dari Windows itu sendiri. Hyper-V adalah komponen opsional Windows Server 2008 dan yang lebih baru. Ini juga tersedia dalam SKU X64, edisi Pro dan Enterprise, Windows 8, 8.1, 10, dan Windows 11. Server Hyper-V. Ini adalah edisi freeware Windows Server dengan fungsionalitas terbatas dan komponen Hyper-V. Fungsi Hyper-V ada 4. Yang pertama adalah fleksibilitas dalam pengembangan dan pengujian. Dengan Hyper-V, user dapat menciptakan lingkungan komputasi yang berbeda untuk pengembangan dan pengujian tanpa perlu perangkat keras fisik tambahan. Yang kedua yaitu konsolidasi server. User dapat mengkonsolidasikan beberapa server fisik menjadi satu dengan menjalankan beberapa komputer virtual di satu server fisik. Yang ketiga adalah keamanan dan kelangsungan bisnis. Hyper-V membantu meningkatkan kelangsungan bisnis dengan meminimalkan dampak waktu henti dan memberikan ruang terisolasi untuk setiap komputer virtual. Dan yang keempat adalah virtualisasi perangkat keras. Hyper-V memungkinkan kita membuat komputer virtual dengan perangkat keras virtual seperti hard drive, CPU, dan RAM. Untuk kelebihan Hyper-V-nya, yang pertama integrasi dengan produk Microsoft lainnya. Hyper-V ini terintegrasi dengan beberapa produk Microsoft lainnya seperti Windows Server, System Center, dan Azure. Dan kedua adalah dukungan untuk berbagai sistem operasi. Hyper-V ini mendukung berbagai sistem operasi termasuk versi Windows terbaru seperti beberapa distribusi Linux dan FreeBSD. Yang ketiga adalah keamanan. Hyper-V ini menawarkan fitur keamanan yang lebih baik dengan fitur enkripsi. Dan yang keempat adalah skalabilitasnya. Hyper-V mendukung skala besar dengan kemampuan untuk mengelola banyak VM pada satu server. Untuk kekurangannya, yang pertama keterbatasan kompatibilitas. Meskipun mendukung banyak perangkat keras, ada beberapa perangkat keras Microsoft yang mungkin tidak sepenuhnya kompatibel dengan Hyper-V. Yang kedua adalah pelatihan yang diperlukan. Pengguna mungkin memerlukan pelatihan tambahan untuk memanfaatkan semua fitur Hyper-V secara efektif. Yang ketiga adalah keterbatasan hypervisor. Hyper-V mungkin memiliki keterbatasan dalam mendukung beberapa hypervisor lainnya. Dan yang keempat adalah penggunaan OS lama, di mana Hyper-V mungkin memiliki dukungan terbatas untuk versi OS yang lebih lama. Baik, sekian itu saja untuk product knowledge-nya. Sekarang berikutnya adalah teman saya akan menjelaskan produk tutorial untuk salah satu virtual machine, yaitu Oracle VM VirtualBox.
Oke, saya di sini akan menjelaskan cara menginstal dan menggunakan eh, VirtualBox dan cara menginstal OS-nya. Pertama kita butuh tentu saja VirtualBox-nya dan juga file OS yang mau digunakan. Di sini saya sudah menginstal VirtualBox dan Ubuntu untuk OS-nya. Pertama kita bisa langsung saja buka VirtualBox installer-nya. Kita langsung next saja, yes, terus next lagi, install. Kita tunggu sampai selesai installingnya. Oke, kalau udah di finish aja, nanti akan muncul VirtualBox-nya. Kita langsung new saja, terus kasih nama OS-nya. Di sini saya menggunakan Ubuntu. Lalu ini foldernya, ini default saja. Ini pilih ISO-nya sudah di-download. Ini ISO yang sudah saya download, Ubuntu-nya. Pencet open aja. Nah, kalau udah nih langsung aja di next. Di sini kita bisa kasih password, misalnya user 1, kasih password user 123, user 123. Oke, langsung next saja. Di sini kita bisa milih berapa memorinya yang digunakan. Untuk optimalnya gunakan di daerah yang hijau saja. Prosesornya juga di daerah hijaunya saja untuk amannya. Oke, langsung next saja. Ini virtual disk. Kita bisa pilih seberapa mau virtual disknya yang mau digunakan di OS-nya. Sini saya bakal pakai 10 GB saja. Oke, kalau sudah langsung next saja, langsung finish. Oke, kerjakan loading. Langsung capture aja. Oke, ini sebenarnya sudah jalan, jadi tinggal di setting-setting saja nanti. Terima kasih.